materi ketiga dari penelaran kuantitatif adalah kecukupan data. Nah, kecukupan data ini dia berbeda hal dengan yang dua subtes lainnya. Kita tidak diminta untuk mencari hasil akhirnya, kita cuman menilai saja apakah data ini cukup atau tidak untuk menjawab pertanyaan. Dan ini jumlah soal terbanyak. Em, Menurut saya ini fokus untuk memahami betul-betul konsepnya dari penelaran kuantitatif. Karena ini kalau mau dilihat dia 9 pertanyaan dibandingkan dengan dua subtes yang lainnya. Kalau aljabar dan aritmetika sosial 8, kemudian penalaran deret itu 8 pertanyaan. Oke, do you remember our first meeting about Yes. this one? Jadi ya penalaran kuantitatif itu jumlahnya semuanya itu 8, 25 soal. ya, 889. Ya, 889. Nah, ini kita fokus di bagian yang kecukupan data. Datanya itu cukup atau tidak untuk menjawab pertanyaan. Nah, ini ada tips dari saya ketika saya praktis beberapa pertanyaan dan opsinya itu selalu sama. Opsinya cuma seperti ini, dari A sampai E, selalu sama. Ops. Kalau yang bagian A dia bilang pernyataan A saja, satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan dua saja tidak cukup. Kemudian pernyataan B, opsi B, pernyataan dua saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan satu saja tidak cukup. Kemudian yang opsi C, dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Dan yang bagian D, salah satu pernyataan saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Dan bagian E, dia bilang pernyataan satu dan pernyataan dua tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Ya. Jadi Oke. opsinya akan selalu sama. Dari 9 pertanyaan itu, seingat saya itu sama. Nah, ini tipsnya seperti ini. Em, Ketika soalnya itu dia bentuknya itu akan ada pernyataan, ada pertanyaan. Guys, I write down mana ya? Wait. Jadi nanti tuh kayak ada satu pernyataan begitu, kemudian ada pernyataan satu dan ada pernyataan dua. Nah, kita hanya menilai apakah kita menggunakan pernyataan satu saja ini masuk ke pernyataan ini cukup atau tidak cukup. Nah, bagaimana Oke. dengan pernyataan duanya? Nah, ini kuncinya apa ya? Tips dari saya seperti ini. Ketika kita melihat soal, baik itu pernyataan satu, pernyataannya, sorry, pernyataan dan pertanyaan, itu beda ya. Oke. Kita lihat, Statement satu dan statement 2 lah ya, ya. kita pakai statement aja. Uh, Oke. Questionnya, in statement one, statement two, apakah itu datanya cukup atau tidak? Yang pertama itu kita lihat dari statement one, apakah dia cukup? Kalau dia cukup, kita lanjut lagi ke statement two. Oke. Kalau statement two juga cukup, jadi jawabannya adalah D. Oke? Oke. Dia bilang, salah satu pernyataan saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Jadi ketika kita mengecek yang statement one ke pertanyaannya, itu cukup. Dan ketika kita hanya menggunakan statement two ke pertanyaannya, itu dia cukup untuk menjawab pertanyaan. Berarti dia jawabnya adalah D. Dia bilang apa? Salah satu pernyataan saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Jadi either one is okay gitu. Yes, everyone is okay to answer the question. Oke. Oke, nah bagaimana kalau kita mengecek pernyataan Ya. satu cukup, kemudian pernyataan dua itu tidak cukup. Dia itu case-nya beda. Kalau pernyataan satu cukup dan pernyataan statement one cukup, and ya statement two tidak cukup, it's not enough. Jawabannya adalah A. Oke. Do you get the point? So statement one is okay, but statement two is not okay. 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 So the answer is A. Okay. Ya, bisa masuk? Bisa. Ya, Oke, siap. karena menurut So saya, hmm, either one is wrong lah ya. Salah satu dari mereka tuh ada yang salah. iya, Jadi tapi itu salahnya dia, intinya A sama B kan. hmm, Oke.
Tapi bukan either one ya, tapi yang dua saja yang cukup, satunya tidak. Ah, Tapi sebentar ada kebalikannya. ya. Salah satu ada yang salah, gitu. Iya, tidak cukup. Bukan salah satu. Jadi satunya harus cukup. Pernyataan satunya harus cukup. Pernyataan duanya yang Hmm. tidak. Oke, siap Kak. Berarti ada satu yang salah gitu. Iya. Nah, buat dapat pilihan A dan B itu antara satu atau duanya yang salah, tapi yang keterbalikannya itu pasti benar. Hmm. Oke, got it. Oke. This is my favorite type of test. Dari dan kecukupan data, menurut saya it is easy because we just see it is enough or not. Nah, ini beda case-nya. Ketika kita diberikan soal dan kita lihat mencocokkan ya, melihat apakah menilai apakah data ini cukup atau tidak. Nah, kita lihat yang pernyataan pertama, kalau di pernyataan satu statement one tidak cukup, kita lihat lagi yang pernyataan kedua, statement keduanya. Kalau statement keduanya cukup, berarti jawabannya adalah B. Oke, alright. Pernyataan dua saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi satunya tidak cukup. So dia butuh benar-benar butuh keduanya. Ya, jadi, So they need both. oke. Hmm. Bagaimana jika pernyataan satu tidak cukup dan pernyataan dua tidak cukup? Kalau either I. one of, E. Mm, Jawabannya E. Betul. betul. Ini C-nya dulu. Oh ya. Oke, jadi kalau pernyataan satu tidak cukup, kemudian pernyataan dua saja tidak cukup, kita mencoba untuk mengecek kedua pernyataan itu secara bersama-sama. Hmm. Kita mengecek untuk dua pernyataan secara bersama-sama. Kalau pernyataan satu dan pernyataan dua ini cukup, berarti jawabannya adalah C. Oke, Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. alright. Oke Kak. Nah, bagaimana jika kita sudah mencoba untuk pernyataan satu saja tidak cukup, pernyataan dua saja tidak cukup, kemudian kita sudah menggabungkan dua pernyataan itu secara bersama-sama, tidak cukup. Jawabannya adalah E. Oke. Sudah, kuncinya di sini. Hafal opsinya? Hafal Kak. Sorry? Hafal, hafal. Saya Ya, sedang menghafal opsinya. jadi kuncinya adalah pahami konsepnya dan kalau saya tipsnya seperti ini. Tipsnya untuk mengerjakan saya menggunakan diagram seperti ini. Saya calculate. Kalau dia tidak cukup, oke berarti dia ini. Dia jawabannya D, dia jawabannya A, atau dia jawabannya B, C, dan E. Oke Kakak. Siap. Hmm. Oke? Oke. Do you need to screenshot? Before ada satu pertanyaan yang kita... No, I don't have any question. Oke. Oh ya, latihan Nah, soal ya. ini yang dimaksud dengan pertanyaan yang saya bilang tadi. Jika P dan Q adalah bilangan bulat, berapakah P min Q? Ini adalah pertanyaannya. Yang jika P dan Q Hmm. adalah bilangan bulat, berapakah P dan Q-nya? Nah, ini pernyataan satu, ini pernyataan dua. Oh, Pernyataan, so we need to solve both. yes. Eh, yang dimaksudnya itu ketika kita lihat hanya pernyataan satu saja, dia cukup tidak untuk menjawab pertanyaan ini. Nih, yang dimaksud. No, I guess. Actually number one kalau yang statement one aja cukup harusnya. I don't know. I haven't done that. Oke. Jika P dan Q adalah bilangan bulat. Do you know bilangan bulat? Yes, anything, tapi asal nggak desimal. As Oke. long as it isn't decimal. Oke. Selain desimal, yaitu berarti bilangan bulat. Ya, betul. Apakah negatif juga itu bilangan bulat? Yes, Nol am I bilangan right? bulat. Nol bilangan bulat. Bilangan prima adalah bilangan bulat.
Not necessarily. Uh, yeah, yeah. Ya, I forgot that it's in high school. it's okay, no problem. Ya, bilangan bulat itu ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif, dan nol juga Yes. termasuk bilangan bulat. Dan ya, you're right. Selain desimal itu bilangan bulat. Bilangan kalau begitu berarti bilangan prima juga bilangan bulat. Bilangan genap juga dia maksudnya bilangan bulat. Bilangan prima is 1 until 10, right? No, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagikan dengan angkanya sendiri Ah, yeah, yeah. dan satu. Oh, it's 1, 2, 3, Yes. 5, 7, and 11. Ya, Oh, okay, I like that. bilangan Yeah, prima. okay. Hmm. 13 also. 13, ya, 13, 17, 19, that's, I don't know how to. Yes. Nah, itu bilangan prima. Okay. Oke. Jika P dan Q adalah bilangan bulat, berapakah P dikurangi Q-nya? Itu bilangan bulat ya. Kita tidak tahu bilangan bulat itu apa saja. Terus, em, P dikali Q-nya itu sama dengan 8Q. Q. Menurut saya itu tidak cukup ya. Karena kita tidak tahu spesifik. Kayak tidak ada informasi tambahan lagi tentang itu. Yeah. Nah, ini saya menggunakan sistem eliminasi ya. Untuk mencari nilai P-nya, eliminasi untuk mencari nilai P-nya, tetapi saja tidak cukup untuk mengetahui nilai Q-nya. Iya, betul. Oke, kalau dia satu pernyataan saja tidak cukup, ini kan tidak cukup nih, tidak cukup. Kita cek lagi yang pernyataan kedua. Pernyataan kedua itu dia bilang, sorry, P tambah Q sama dengan 10. Apakah Hmm. cukup? Kalau yang ini abaikan yang pernyataan satu ya. Iya. Lihat dulu Kita nggak bisa bawa rumusnya itu kan, Kak. Jadi P-nya itu kita nggak bisa isi 8 kan. enggak. Ini kan kita hanya nggak bisa. Penyan kita nggak bisa isi 8 dulu karena kita tidak lihat, kita hanya fokus di pernyataan duanya ke pertanyaannya. Yes, it isn't connected kan. Yes, itu tidak cukup. Oke. Nah ini. Bagaimana ketika kita menggunakan pernyataan ini secara bersama-sama? Menggunakan pertanyaan ini secara sama-sama. Statement, oke. Oke. eh, Seharusnya bisa Bersama. sih. Karena kita sudah ketahui nilai P-nya. Kalau kita sudah Iya. ketahui nilai P, berarti kita akan tahu juga nilai Q-nya. Nilai Q-nya berapa? Yes. Uh, Two. Ya, nilai Q-nya adalah tuh. Okay. Nah, untuk So the dari answer is C. yes, Okay. kita bisa jawab Got tadi. it. Ya. Gampang kan untuk kecukupan data? Yes. Not really karena harus ngerjain soal juga sih. Cuma ya oke lah, fine. Iya. Jadi intinya I'm just paham. afraid it will take a lot of time because Sorry? I need takut makan waktu aja sih kakak karena ada dua statement kan. Hmm, hmm, hmm. Is there Pokoknya anything? Is there any questions yang punya more than two statement kayak ada berapa statement gitu? Ada lebih dari dua atau kalau di TBS cuma dua? pengalaman saya cuma dua saja. Oke, baik kakak. Oke, Pengalaman makasih. saya cuma dua dan saya sudah mencari tahu di internet, sudah searching, sudah baca banyak buku dan sejauh ini cuma dua pernyataan saja yang ditanyakan seperti itu. Ada Uh, bentuk ketidakcukupan data yang lainnya, tapi saya lupa dia bentuknya. Nanti saya akan cari tahu lagi. Tapi yang saya tidak kayaknya itu dimaksud di TPA dan ya soal untuk masuk SBMPTN dan lain sebagainya. Ada satu macam soal kecukupan data yang dia opsinya dia berbeda dari ini. Saya lupa dia punya bentuk pertanyaannya.
Nanti pertemuan berikut baru saya ini ya, saya informasi tentang itu. Alright, okay. So, do you have any question about this? No, I think I'm good enough for this. Saya It- harapkan, hmm, saya harapkan fokus nanti saya akan upload pertanyaan fokus kalau memang yang deret dan kecukupan data itu yang paling gampang itu fokus di bagian situ supaya maksimalkan di situ. Oke kakak. Mungkin saya minta contoh soal nanti kayak buat Ya, saya kerjakan. sure. I will give you to you. Yeah, Hmm. this is the next question. So may you take a look for that. Yes. Y sama 75. Oke. Berapakah nilai X? Obviously this one is E. Eh? Iya. No, no, no. Of course I need statement one. Hmm. Unit Of course statement. I need statement one. And of course I need statement two. Oke. And if statement one and two I need. Oke, berarti kita eliminasi ya. Oh, Ternyata satu juga tidak cukup lagi. Dua juga B no ya, B no. yes. Oke, berarti tinggal C, D, dan E. Uh, Sudah no. C. Hmm? C. It's C. It's C. Karena nanti kan kalau udah dapat Y-nya berapa, Z-nya berapa, kita tinggal substitusi di X-nya. Ah, So, Y kan Y 175. Y hmm. itu 75. Y75. Ya, Z itu 141 kurang 75. Kalau B-nya itu cukup tidak untuk menjawab pertanyaan? B. 141 kurang... No, I guess. Hmm. Karena kurang itu variabelnya, kurang informasi lagi. Kayak misal kalau itu ada 2Y atau 2Z, Betul, betul. bisa. Berarti harus digunakan secara bersama-sama ya, do you guys? Iya, I think. Oke, pernyataan satu saja tidak cukup. Wait, what? Wait, what? Pernyataan dua cukup. Dua. How 2Y, Y tambah Z, oke. X, Y, Z 180. X tambah Y 180. Oh, wait. Substitusi Y tambah Z. Wait. I guess Hmm. yeah. Dia menjebak kan? Ah, I see it. I saw it. Okay. Ya. Kan di soalnya dia bilang ya tambah Z aja dia sudah 141. Berarti kita pakai sistem substitusi. Yes, I forgot. Iya. Karena yang di questionnya aja udah dikasih tahu 180. Berarti kita tinggal tambahkan variabel. Ya, oke, I get it. Digaris berarti if-nya sama dengan 39. Nah, dari sini kita tahu Yes. saja kalau pernyataan satu tidak cukup, pernyataan dua cukup, berarti di jawabannya adalah yang bagian B. Yes. I see it now. Nah, dan apa ya, menurut saya kecukupan data seisi, segampang itu, cuman dia menjebaknya seperti ini. Hal-hal Yeah. seperti ini. Jadi, ini sebenarnya C, tapi ketika kalau kita tidak teliti, sebenarnya jawabannya bukan C, tapi jawabannya B. Itu saja. Iya, oke lah. Oke, kita Ini sama-sama belajar. challenge. Saya juga kadang ini, pokoknya matematika itu harus banyak double checknya. Terkadang saya juga begitu. Saya sudah memikirkan bahwa di pikiran saya benar, tapi cuma salah sedikit. Dua kali tiga, kadang saya pikir dua kali tiga. Oke, dua kali tiga di otak saya adalah enam, tapi saya tulisnya lima. Itu juga kan konyol. Yes, benar.
ini harus diperhatikan baik questionsnya ya. Questions tidak boleh sampai lengah. Ya, betul sekali. Alright. So, are we? Is there anything else? Nah, Okay. saya hanya mau informasi tentang kecukupan data juga. Because karena kecukupan data juga it is an easy question. Hanya dia hanya menjebaknya sesimpel yang tadi. Banyak berlatih saja. I hope that you can do it. I believe that you can do it. Amen. I hope so. Thank you so much, Kak. Yes. And kalau untuk penalaran verbal, saya harap itu ikut hmm, webinar dari kitanya yang akan besok ya, tanggal 23 jam 10. Wait, tanggal 23. Ya, Oh, tanggal 23 jam 10. Saturday. Ya, Saturday at 10 Saturday 10 10 a.m. or p.m.